waktu itu kita ketemu pada saat pengiriman tim USAR ya, Basarnas ya, betul. ke Turki. Ke Turki, betul. Saya alhamdulillah Pak Gadir, ya Basarnas ini banyak dibantu sama teman-teman Kementerian Luar Negeri ya. Ini kan dalam rangka pengiriman ke luar negeri ini, ya mau tidak mau kan harus kolaborasi yang erat ini dengan kolaborasi antara Basarnas dengan Kementerian Luar Negeri adalah sebuah keniscayaan buat kita. Karena kita pikir peranan dan posisi Basarnas sangat strategis dalam pelaksanaan politik luar negeri kita ataupun pelaksanaan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tugas utama diplomat adalah pertama adalah mewakili atau mewakili bangsa dan negara Indonesia, dan kemudian kita melakukan negosiasi untuk merundingkan dan melakukan lobby seperti dikatakan oleh Pak Abdul Haris tadi itu, dan kita juga melakukan monitoring tentang perkembangan apa yang terjadi di negara setempat dan melaporkannya ke Indonesia. Sobat SAR, kita jumpa lagi dalam podcast Basarnas, SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Semangat pagi Sobat SAR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini cukup unik dan berbeda dengan tema-tema sebelumnya. Kali ini Sobat SAR, kita akan bincang-bincang santai dengan seorang diplomat. Oleh karena itu, tema pada hari ini adalah Rescue the World with Diplomacy. Luar biasa. Seorang diplomat, beliau pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk New York. Dan juga beliau saat ini menjabat sebagai Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri. Saya sapa beliau, Pak Abdul Qadir Jailani. Selamat siang Pak Haris. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Dirjen ini Kementerian Luar Negeri sibuk sekali nih. Ya begitulah. Tapi benar ya, dulu sebagai Duta Besar Indonesia untuk New York ya? Saya atau dulu di PBB? Bukan, saya dulu sebelumnya sebagai Konjen RI di New York, dan kemudian saya menjadi Duta Besar RI di Ottawa di Kanada. Luar biasa Sobat SAR. Seorang diplomat, Pak Abdul Qadir Jailani. Tapi beliau ini bukan orang yang ini adalah sobat saya, teman SMP dan SMA di Surabaya, Pak Qadir. Senang sekali bisa memenuhi undangan dari Pak Abdul Haris. Saya panggil Cak Qadir aja ya. Silakan, apapun yang enak lah. Tapi gini, Pak Qadir atau Cak Qadir, sebelum kita bincang-bincang tentang bagaimana kita rescue the world with diplomasi, mungkin alangkah baiknya kalau kita nyeruput kopi dulu ya. Silakan, kopi silakan. Kan ya? Ya, sedikit-sedikit lah. Oke. Silakan. Mbak Vina, silakan Mbak Vina. Ini kopi di Sartok ini luar biasa ini. Oh, harus begitu ya. Diincipin ini, Pak Qadir. Terima kasih. Kopi sama buah. Terima kasih. Wah. Nah ini Pak Qadir jangan lupa nih, Sartok. Kita harus seruput dulu ya. Kita coba dulu. Thank you. Terima kasih. Mbak Vina, gimana? Ada pertanyaan tuh? Iya, mau nanya nih. Tadi kan saya sempat lihat-lihat Instagram Bapak. Iya. Terus kayak Bapak senang fotografi ya? Iya. Itu kayak ada banyak foto-foto yang paling berkesan yang mana Pak? Ya memang di Instagram saya banyak orang yang mengatakan, itu Instagramnya kok banyak foto hitam putihnya ya? Ya saya emang suka sekali dengan foto hitam putih. Karena saya pikir foto hitam putih itu walaupun less color but talk more. Jadi pesan yang disampaikan lebih banyak daripada berwarna. Itu pesan saya, gitu ya? pesan saya pribadi. Ini pendapat saya pribadi, Pak. Oke, terima kasih banyak. Ternyata udah ngintip ini. Terima kasih. Makasih Vina. Iya. Terima kasih. Saya baru tahu nih, Cak Qadir. Ya. Kalau ternyata punya hobi apa? Fotografi ya? Ya kebetulan aja. Ya dulu saya semenjak tahun 2004 saya senang sekali untuk belajar fotografi. Saat itu saya bukan profesional sama sekali, Pak Haris, jauh dari kata profesional, tapi
saya memang menyukai. Tapi memang akhir-akhir ini karena kesibukan dan mungkin sudah digantikan dengan gadget HP, fotografi menjadi semakin mudah untuk mengambilnya, tapi untuk niat untuk hunting itu menjadi semakin kurang akhir-akhir ini. Oke, luar biasa. Apa nih kesibukan Pak Kadir sekarang ini? Ya banyak sekali Pak Aris ya. Memang sebagai Dirjen Asia Pasifik memang cukup banyak tanggung jawabnya, di mana kita harus mencakupi sekitar 114 negara, yaitu negara-negara mulai dari Pasifik, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Timur Tengah, bahkan Afrika. Afrika ya, Aspasaf. Ya, luar biasa nih Sobat SAR. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika. Luar biasa. Singgungannya dengan Basarnas tentunya sangat banyak. Iya, benar. Waktu itu kita ketemu pada saat pengiriman tim Yusar ya, Basarnas ya. Betul. Ke Turki. Ke Turki, betul. Saya alhamdulillah Pak Kadir, Basarnas ini banyak dibantu sama teman-teman Kementerian Luar Negeri ya. Ini kan dalam rangka pengiriman ke luar negeri ini, ya mau tidak mau kan harus kolaborasi yang erat ini dengan kolaborasi antara Basarnas dengan Kementerian Luar Negeri adalah sebuah keniscayaan buat kita, karena kita pikir peranan dan posisi Basarnas sangat strategis dalam pelaksanaan politik luar negeri kita ataupun pelaksanaan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ya, saya ingat tahun-tahun sekitar 2012 ya. Waktu itu saya masih Kepala Bagian Kerjasama Teknik Luar Negeri. Itu sempat mendorong adanya sebuah forum ASEAN. Jadi yang mendirikan forum ASEAN itu untuk SAR itu Basarnas. Dan dibantu oleh teman dari Kementerian Luar Negeri. Senang sekali mendengar cerita ini. Senang sekali. Apa tuh? Eriza. Masni Eriza. Oke, Masni, Pak Masni. Saya minta ingat itu. Itu luar biasa. Artinya hubungan antar kementerian lembaga ini benar-benar sangat erat ini antara Basarnas dengan teman-teman di Kementerian Luar Negeri sampai mengusulkan satu forum di ASEAN ini. Betul sekali. Pelaksanaan diplomasi tidak akan pernah dapat dilakukan secara efektif tanpa sinergi yang baik dengan semua kementerian atau lembaga negara yang lain. Salah satunya dengan Basarnas. Oleh karenanya buat kita sinergi, kolaborasi adalah sebuah keniscayaan. Bahkan saya dengar sekarang ini Kementerian Luar Negeri lagi menyusun satu roadmap ya, kebijakan Asia Pasifik elevation seperti itu gitu. Ya betul sekali. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini Indonesia memiliki engagement yang cukup dalam sekali dengan negara-negara Asia, terutama Asia Tenggara, melalui kerangka ASEAN. Kita cukup dalam sekali, bahkan kita katakan bahwa ASEAN adalah soko guru politik luar negeri Indonesia. Dan tidak hanya itu, kini Indonesia, politik luar negeri Indonesia juga berupaya menoleh ke arah timur, yaitu melihat saudara-saudara kita di kawasan Pasifik, terutama di kawasan Melanesia. Karena kita ketahui bahwa Indonesia ini sebenarnya merupakan negara dengan berpenduduk Melanesia terbesar. Hampir 13 juta masyarakat Melanesia tinggal di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan Indonesia adalah negara Melanesia terbesar dibandingkan negara-negara Pasifik yang lainnya. Oleh karenanya kita memberi perhatian khusus dalam pelaksanaan politik luar negeri kita. Tahun lalu kita melakukan Indonesia Pacific Development Forum di Bali, di mana kita menghasilkan Bali Message. Dalam pertemuan tersebut, dalam forum tersebut, kita sepakat ataupun berkomitmen untuk meningkatkan engagement kita, interaksi kita dengan negara-negara Pasifik. Secara spesifik, kalau saya diperkenankan Pak Aris, hubungan antara Kemlu dan Basarnas tentunya cukup penting, karena salah satu engagement kita dengan negara Pasifik adalah kita melihat potensi kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri dengan Basarnas cukup kuat, karena kita ketahui bahwa salah satu area yang dimana Indonesia ingin melakukan bantuan peningkatan kapasitas adalah di sektor kesiapan untuk menghadapi bencana, terutama juga kesiapan untuk melakukan emergency response. Di sini saya melihat bahwa Basarnas akan memiliki peran yang cukup penting. Wah, benar, luar biasa ya.
Ini tema kita hari ini, wah sangat dalam sekali nih. Jadi kami ini punya tagline SAR Talk ini Pak Kadir. Search the inspiration and rescue the world. Oh, menarik sekali itu ya. Dan hari ini Rescue kita the world, akan bincang-bincang terkait dengan tema tadi kan, irisan tema tadi. Rescue the world with diplomasi. Ya. Tapi sebelum itu saya mau buka kartu, boleh ya Pak Kadir ya? Silakan. Buka kartu Sobat SAR. Pak Kadir dulu waktu masa-masa mudanya, masa muda, kalau Sobat SAR mau potong gunting rambut ya, ke salon-salon tuh, itu pasti ada fotonya beliau. Beliau itu model untuk apa tuh? Itu cerita tahun 84 gitu. Coba lihat rambutnya sekarang ini ya, potongannya kan, keren kan? Bayangkan waktu muda dulu. Okay. Ya udah benar. Sekarang udah berubah. Udah berubah. Gimana ceritanya dulu Pak Kadir? Ya dulu itu ya. Apa cerita? Ya itu cerita ini. Itu ya saya bukan pengalaman masa lalu. Tentunya saya jauh dan bukan seorang profesional model itu hanya kebetulan karena ada acara teman-teman mengadakan malam kesenian dan meminta sponsor dan kebetulan ada beberapa salon di Surabaya menawarkan sponsor kepada acara yang akan kita lakukan di kelas kita saat itu dan sebagai imbalannya mereka memberikan merias semua tim kita, tapi saya diharapkan menjadi salah satu modelnya. Itu aja. Itu hanya sekali aja itu. Itu kecelakaan aja Pak Aris. Pak Kadir, kembali ke Rescue the World with Diplomasi. Apa pengalaman Pak Kadir waktu jadi konjen RI di New York, terus habis itu jadi apa itu? Duta besar di sana ya? Sebagai konjen saya. Konjen, iya. Ya, berbicara tentang in term of rescue, pengalaman saya ketika di New York memang tidak berkaitan langsung dengan tugas Basarnas. Namun demikian, salah satu tugas utama saya di KJRI New York adalah melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui pada saat itu, saya datang di New York pada tahun 2016, persis menjelang pemerintahan baru Presiden Trump, di mana Presiden Trump menerapkan kebijakan imigrasi yang cukup ketat terhadap orang asing, termasuk terhadap orang Indonesia, sehingga pada saat itu jumlah orang Indonesia atau imigran Indonesia di New York yang menghadapi persoalan keimigrasian meningkat cukup tajam. Di situ KJRI, bukan hanya KJRI New York tentunya, bersama-sama dengan KJRI lainnya yang di KJRI Indonesia di New York, kita bekerja sama untuk meningkatkan dan pelayanan kepada warga negara Indonesia pada saat itu. Apa sih tantangan sebenarnya sebagai seorang diplomat di sana itu? Sebagai seorang diplomat, tentunya tantangan diplomat itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Bersifat umumnya adalah banyak orang mengatakan bahwa kehidupan diplomat itu penuh glamour ataupun penuh kemewahan. Itu sebenarnya jauh dari kenyataan. Gitu ya? Jauh dari kenyataan Pak Aris, bahwa walaupun kita hidup di luar negeri, tentunya tantangan kehidupan kita, satu, kehidupan kita bukan hidup berlebihan sama sekali, walaupun kita bisa hidup cukup. Tapi kalau dibandingkan taraf hidup kita dibanding dengan diplomat-diplomat asing lainnya, tentunya teman-teman diplomat kita berbeda sekali. Ya? Walaupun kita sedang berusaha memperbaiki terus. Dan kedua adalah tugas-tugas yang kita hadapi. Karena seringkali tugas yang kita hadapi bukan hanya seperti cerita ya, di mana diplomat hanya datang dari resepsi dan pesta yang satu yang lain. Tidak, kita kadang-kadang kita harus melakukan segala hal. Kadang-kadang kita harus melakukan turun ke bawah, kita menemui warga negara Indonesia bahkan dalam keadaan yang cukup sulit gitu. Mungkin lobby-lobby kaitan dengan kebijakan Indonesia dan dihubungkan dengan di pemerintahan sana mungkin. Tugas utama diplomat adalah pertama adalah mewakili atau mewakili bangsa dan negara Indonesia, dan kemudian kita melakukan negosiasi untuk merundingkan dan melakukan lobby seperti dikatakan oleh Pak Abdullah Haris tadi itu, dan kita juga melakukan monitoring tentang perkembangan apa yang terjadi di negara setempat dan melaporkannya ke Indonesia. Ya. Di catatan saya ini Pak Kadir pernah menjabat sebagai wakil tetap RI di
organisasi ICAO ya, International Civil Aviation Organization. Saya di Kanada ya? Ya, itu ketika di Kanada, duta besar di Kanada itu merangkap sebagai wakil tetap Indonesia di ICAO. Luar biasa nih Sobat SAR, di kota-kota besar Kanada dan New York. Alhamdulillah. Bagaimana nih pengalaman sebagai Watapri untuk organisasi penerbangan sipil internasional? Dan perlu dicatat nih Pak Kadir, alhamdulillah Basarnas di ICAO regional ya, Asia Pasifik, Basarnas menempati ranking keempat loh Pak. Wow, ya, ranking keempat. Jadi ada Singapura, Australia sama Amerika, dan Basarnas di keempat. Ya. Ini catatan yang luar biasa ini. Memang cukup membanggakan sebetulnya. Posisi dan status Indonesia di ICAO cukup baik. Kita termasuk salah satu negara yang terpandang. Tentunya achievement yang berhasil yang dicapai oleh Basarnas adalah salah satu bentuk kontribusi Indonesia. Iya. Di catatan saya juga ada Pak Abdul Qadir Jailani ini mendapatkan penghargaan pada saat di Kanada, Pak ya? Oh ya, saat itu ya, betul sekali ya. Bisa cerita Pak? Sebetulnya pada saat itu award yang diberikan itu adalah diberikan kepada duta besar yang dianggap aktif di bidang sosial media. Saya tidak tahu bagaimana sehingga saya terpilih, tapi saat itu metodenya adalah Ottawa University bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri setempat dan melakukan survei dengan para diplomat dan para stakeholders lainnya di Ottawa, dan mereka, saya tidak tahu bagaimana dan apa pertimbangannya secara spesifik sehingga dapat diberikan oleh award tersebut. Tentunya buat saya itu suatu penghargaan dan terima kasih sekali, dan saya sangat bersyukur. Ternyata merendah terus nih, orang hebat ini. Pak Kadir. Apa nih yang menarik selama menjabat sebagai duta besar ya, diplomat ya? Sebelum nanti saya bincang-bincangnya, sekarang menjadi dirjen ini, diplomat, apa yang ya, tadi seperti saya katakan, menjadi diplomat itu tidak selalu kehidupan kita penuh kemewahan. Seringkali, bahkan saya kalau bercerita, saya tidak hanya bercerita pengalaman saya pribadi, pengalaman dari teman-teman kita di berbagai belahan dunia, tugas diplomat bermacam-macam, bahkan juga diplomat juga kadang-kadang harus melakukan tugas-tugas dalam konteks perlindungan dan juga dalam konteks pelaksanaan diplomasi kemanusiaan. Kita harus masuk ke daerah konflik, kadang-kadang kita juga harus masuk ke daerah bencana dalam keadaan tertentu di mana warga negara Indonesia menjadi korban atau potensi menjadi korban. Kita harus selalu berada di front line untuk melakukan perlindungan terhadap WNI. Kira-kira seperti itu ya, langkah-langkah diplomasi yang selama ini dilakukan oleh Pak Kadir ya. Saya teringat waktu mencoba ya, meng-create sebuah organisasi ASEAN ya, namanya ASEAN Transport Forum yang tadi saya cerita itu dengan Pak Masni Eriza itu saya merasakan itu luar biasa itu, apa ya, keren gitu yang dilakukan oleh teman-teman Kemenlu gitu ya. Saya sampaikan, Pak kami punya ini, gampang, itu tugas saya sebagai seorang pegawai atau pejabat di Kemenlu dan teman-teman yang dilakukan diplomat itu keren Pak, tugas-tugas itu saya melihatnya itu ya. Menurut saya itu sesuatu yang lumrah bahwa Kementerian Luar Negeri selalu siap dan berkomitmen untuk terus bersinergi, berkolaborasi dengan semua kementerian, termasuk dengan Basarnas. Kita ketahui bahwa kita melihat kehadiran Basarnas itu merupakan suatu aset yang cukup besar, aset strategis bagi diplomasi kita. Kita mengetahui bahwa Basarnas memiliki arti penting dalam pelaksanaan diplomasi kemanusiaan, karena diplomasi kemanusiaan adalah salah satu bentuk statecraft yang harus kita tempuh, dan karenanya kolaborasi antara kedua lembaga ini menjadi sangat penting sekali. Dan harus sabar ya Pak ya? Betul sekali. Koordinasi itu adalah harga mahal. Saya ingat ini Pak, mendirikan ASEAN Transport Forum itu berapa tahun gitu ya? 3-4 tahunan baru itu goal. Akhirnya betul membuat sekali. Agreement itu dari tahun 2010, baru tahun kemarin itu desain oleh semua menteri transportasi di ASEAN itu. Ya, betul sekali. Memang
rezim diplomasi kemanusiaan dalam kerangka ASEAN sudah cukup maju, oleh karenanya tentunya kita patut untuk mendukung upaya-upaya yang disampaikan oleh Pak Haris tadi itu. Kita ketahui bahwa ASEAN telah memiliki Agreement on Disaster Management and Emergency Responses atau yang disingkat dengan ADMER. Dan dalam kerangka ini tentunya saya memahami selama ini Basarnas memang telah memainkan peranan cukup penting dalam diplomasi Indonesia dalam konteks ADMER di ASEAN ini. Bahkan dalam kepemimpinan Indonesia di KTT yang lalu, syukur alhamdulillah kita mengetahui bahwa Indonesia bisa mendorong ASEAN untuk menyepakati MOU, yaitu kerjasama SAR di bidang aeronautika dan maritim, di mana negara-negara ASEAN akan bekerja sama untuk menolong maupun kecelakaan kapal ataupun pesawat udara yang mengalami keadaan darurat di ASEAN. Memang sebelumnya ada beberapa MOU sebelumnya, tapi hanya itu masih ruang lingkupnya masih lebih sempit. Tapi kali ini MOU baru ini merupakan suatu langkah maju, adalah bagaimana lembaga SAR di negara-negara ASEAN dapat mengintegrasikan dan berkolaborasi untuk menghadapi situasi-situasi emergensi di kawasan ASEAN, baik yang terjadi di udara maupun maritim. Ya. Wah, ini harus segera ditindaklanjuti nih Sobat SAR, hasil-hasil dari KTT ASEAN. Silakan loh Pak Kadir. Ini ngomong soal kerjasama tadi Pak Kadir. Saya barusan menerbitkan buku nih. Wow. Tentang kepemimpinan kolaboratif. Wow. Untuk tanggap darurat bencana. Kepemimpinan kolaboratif. Wow, ini keren sekali nih yang ya. Tadi di ADMER tadi itu, ya kan? Ya ini kan harus kolaborasi kuncinya. Tapi yang penting saya bisa memilikinya Oke, terima kasih banyak Pak Haris. Wah, ini menarik sekali, kepemimpinan kolaboratif pada tanggap darurat bencana. Wah, ini ceritanya bagaimana Pak? Ya, sampai menulis buku seperti ini Pak? Ya, kepengen aja. Saya kebetulan alumni dari UGM untuk prodi kepemimpinan. Terus saya melihat khususnya di kedaruratan ya. Ini waktu itu ada bencana di Palu ya. Kami lihat tentunya mau quick respon tadi itu kalau tidak ada kolaborasi rasanya nonsense. Kita harus men-shifting ya, memindahkan dari ekosistem menuju ekosistem. Ya. Kita harus memberikan manfaat dan di sanalah nanti insya Allah quick respon itu akan lebih ini. Oke. Wah, menarik sekali kira-kira Pak. Itu, Pak. Saya akan membacanya Pak Haris. Ngomong soal ADMER tadi ya. Ya, terima kasih. ASEAN dan kerjasama tadi itu. Saya boleh memilikinya. boleh. Saya rasa ini buku yang bagus sekali. Tidak hanya merupakan kontribusi konkret bagi dunia SAR di Indonesia maupun di kawasan, tapi tentunya yang pasti penulisan buku seperti ini saya sangat hargainya dan saya sangat sambut baik karena juga memperkaya hasanah ilmu pengetahuan di Indonesia karena minat baca di Republik Indonesia ini cukup rendah Pak. Ini bisa mendorong minat baca generasi muda di masa mendatang. Terima kasih banyak Pak. Iya. Saya boleh silakan. Terima kasih. Silakan minum kopinya. Pak Dirjen Aspasaf, tadi Bapak kan menyebut soal diplomasi kemanusiaan ya. Apa sih sebenarnya diplomasi kemanusiaan itu? Oke, ini pertanyaan yang menarik sekali Pak Abdul Haris. Sebenarnya diplomasi kemanusiaan atau yang istilah populernya disebut dengan humanitarian diplomacy, tentunya definisinya itu tentu sangat luas sekali. Namun diplomasi kemanusiaan ini terutama semenjak pasca Perang Dingin menjadi sebuah term, sebuah pelaksanaan diplomasi yang menjadi semakin populer karena kita ketahui bahwa di era globalisasi ini isu kemanusiaan menjadi bersifat lintas batas. Suatu krisis kemanusiaan di suatu negara tentunya memiliki implikasi kepada bagian bagian dunia yang lainnya, dan oleh karenanya negara yang satu dan yang lainnya selalu memiliki tanggung jawab bersama untuk menghadapi krisis kemanusiaan di hadapan suatu negara. Tentunya krisis kemanusiaan ini bermacam-macam. Ada krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh konflik ataupun juga krisis kemanusiaan yang ditimbulkan oleh bencana. Bencana ini tentunya bisa natural induced disaster ataupun human induced disaster, bermacam-macam sebabnya.
dalam kesempatan kali ini saya hanya ingin memfokuskan diplomasi yang kemanusiaan dalam konteks bencana. Bahkan secara spesifik Pak Aris, sekarang ini diplomasi atau disaster diplomasi, bahkan orang yang mengatakan disaster diplomasi itu semakin berkembang. Dan tidak hanya itu, saya tahu Pak Haris ini memiliki background sebagai seorang sarjana hukum di tingkat hukum internasional pun saat ini mulai berkembang apa yang disebut dengan disaster law. Disaster law itu merupakan bagian dari humanitarian law, di mana sebuah rezim hukum yang akan mengatur hubungan negara yang satu sama lain berkaitan bagaimana mereka berinteraksi dalam menanggapi suatu krisis kemanusiaan yang muncul akibat bencana, Pak. Woi, keren. Tadi ada yang menarik ini, nampaknya sama dengan apa yang saya kupas dalam buku saya tadi itu. Bagaimana men-shifting apa itu ego ke ego tadi ya? Ya, betul. Aku menjadi kita. Betul. Tadi Pak Kadir menyebut apa itu tanggung jawab bersama tadi itu. Betul. Jadi kalau sudah isu kemanusiaan itu tanggung jawab bersama. Mungkin berbeda dengan kerjasama ekonomi, ya kan? Sebetulnya nature-nya hampir sama. Kita dengan di era globalisasi saat ini, di mana batas negara menjadi semakin relatif, apa yang terjadi, krisis ekonomi di suatu negara tentunya mempengaruhi negara lain, perekonomian di tempat lain, bahkan juga krisis kemanusiaan, bencana, kecelakaan dan sebagaimana dan lain-lain itu juga memiliki dampak di tempat lain. Kita ketahui misalnya masalah asap di mana selalu bersifat transboundary. Jadi ini suatu hal yang cukup penting, oleh karenanya saya melihat Basarnas, peranan Basarnas ataupun kontribusi Basarnas dalam pelaksanaan politik luar negeri atau diplomasi semakin lama semakin penting. Oleh karenanya saya mengharapkan sekali interaksi dan engagement yang telah dirintis oleh Basarnas, terutama di bawah Pak Abdullah Haris, tentu terus dapat ditingkatkan di masa depan. Ya, insya Allah. Saya masih, senang nih mendiskusikan istilah tanggung jawab bersama tadi ya untuk diplomasi kemanusiaan, khususnya mungkin kalau saya agak spesifik ya, ada beberapa bencana ya di kita, Aceh ya kan yang besar ya, Palu juga demikian, itu ada likuifaksi dan sebagainya. Dan kemarin ya di Turki ya, kalau Aceh banyak orang asing yang datang ke Indonesia kan untuk memberikan bantuan ya. Kemarin Turki malah justru tim usernya Indonesia ya kan, Inasar dikirim ke sana ya Pak Kadir ya. Terus kemarin saya juga mendengar ya di Maroko sama Libya. Kira-kira seperti itu ya Pak Kadir ya. Kalau betul sekali. Itu. Ini ketika kita berbicara tentang bantuan kemanusiaan dalam konteks bencana, dalam pelaksanaan diplomasi, tadi saya katakan bahwa seringkali kita dalam dunia diplomasi kita sering mendengar bahwa Indonesia mengirim pasukan perdamaian. Tentunya tugas ini merupakan amanat konstitusi, di mana kita ikut serta menjaga ketertiban dunia. Kita mengirim pasukan keamanan. At the same time, kita juga memiliki amanat yang sama, karena bencana di suatu tempat yang lain tentunya bencana itu apabila tidak dapat ditanggulangi secara baik, tentunya sampai tingkat tertentu dapat mempengaruhi ketertiban dan stabilitas dunia. Oleh karenanya buat saya peran aktif Basarnas untuk merespon suatu bencana di suatu negara secara aktif itu merupakan wujud atau pelaksanaan amanat konstitusi untuk melaksanakan ketertiban dunia. Karena kita dengan seperti itu, pertama kita ikut serta menjaga ketertiban ke dunia, kedua juga akan merupakan sebuah tool buat Indonesia untuk tadi saya katakan meningkatkan statecraft kita. Posisi Indonesia, status Indonesia, kiprah Indonesia menjadi semakin penting, dan ini akan memiliki arti strategis terutama buat negara-negara yang sangat membutuhkan. Tadi saya katakan, saya sempat menyebut tentang kemungkinan bantuan Indonesia di negara-negara Pasifik. Ini suatu hal yang sangat penting sekali. Oleh karenanya
keterlibatan ataupun partisipasi aktif Basarnas dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia di Pasifik melalui program Pacific Elevation. Kita mengharapkan peran yang lebih dalam lagi dilakukan oleh Basarnas untuk meningkatkan kapasitas negara-negara Pasifik, terutama kapasitas untuk mendorong disaster preparedness serta untuk melakukan emergency response. Kapasitas ini cukup penting sekali dan kita harapkan akan meningkatkan posisi Indonesia di kawasan Pasifik. Itu Pasifik. sebagai salah satu bentuk kontribusi Indonesia ya. Tentunya sekali, tentu Ya. sekali. Dan alhamdulillah sejak 2019 Pak Kadir, Basarnas mendapatkan sertifikasi internasional untuk Urban Search and Rescue. Wah. Itu diberikan sertifikasi oleh organisasi namanya INSARAG. Oke. International Search and Rescue Advisory Group. Ya. Itu di bawah Jenewa. Ya. Itu sekretariatnya ada di UN OCHA. Ya. Wah. Kantor koordinasi untuk kemanusiaan. Ya. Seperti itu. Ini alhamdulillah nih. Ya, Dan kita di level medium. Ya. Level medium. Insya Allah kita tahun depan kita merencanakan di level heavy. Bisa di 2 titik. Oke. Kalau misalnya terjadi sesuatu itu kita bisa bermain di 2 titik dan membawa search dog. Nah, seperti itu. Itu kan keren. Saya rasa pemberian award ataupun sertifikasi tersebut itu merupakan salah satu bukti konkret keberhasilan kita. Di sini menunjukkan bahwa sekali lagi pelaksanaan diplomasi itu sebenarnya bukan semata-mata dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri, melainkan selalu dilakukan bersama-sama kepada semua elemen bangsa dan negara Indonesia ini, terutama kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait. Dalam konteks ini kerjasama dengan Basarnas. Keberhasilan Indonesia mendapat sertifikasi itu menunjukkan postur kita di luar negeri, postur kita di dunia internasional semakin meningkat, dan saya rasa ini suatu capaian yang perlu ditingkatkan terus. Jadi bajunya teman-teman Basarnas tuh yang sudah ada tim user itu ada badge insert-nya. Oke. Jadi kalau di perdamaian tadi yang Pak Kadir cerita, ini bicara soal kemanusiaan. Betul ada sekali. Tersendiri. Betul sekali. Ini luar biasa ini. Betul sekali. Saya rasa itu yang perlu ditingkatkan terus, Pak. Jadi bahkan saya kalau menghimbau, Pak, mungkin Basarnas itu tadi saya sempat menyinggung mengenai disaster law, Pak. Persoalan penanggulangan bencana itu sangat erat dengan masalah rezim hukum, Pak. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Oleh karenanya mungkin saya ingin menyarankan juga, Pak, mungkin Basarnas juga, walaupun saya tidak tahu ini bukan tugas pokok Basarnas, saya tidak tahu persis, tapi mungkin peranan Basarnas untuk memainstreaming, Pak, untuk mengarusutamakan isu-isu hukum yang berkaitan dengan bencana alam. Dan tadi saya katakan, Pak, sekarang di dunia internasional, rezim internasional tentang disaster law semakin berkembang, semakin pesat, Pak. Karena tadi Bapak mengatakan ketika tsunami terjadi, ketika ada respons, ada suatu situasi yang krisis, perlu emergency response, perlu bantuan internasional, maka perlu kita ketahui bahwa bantuan asing masuk ke suatu negara atau mau masuk ke Indonesia, misalnya untuk bencana saat ini, bantuan asing harus dikirim segera ke Maroko dan Libya. Tentunya untuk memasukkan semua alat manusia dan segala macam ini memerlukan berbagai aspek, Pak. Betul. Aspek hukum yang berkaitan dengan ini. Kadang deployment alat, deployment pasukan dan sebagainya, itu bukan suatu persoalan mudah di tingkat internasional. Oleh karenanya ini salah satu kami di Kementerian Luar Negeri melihatnya sebagai satu persoalan yang harus kita perhatikan. Ya, saya ingat dulu waktu pernah Indonesia mengirim ke Haiti ya. Betul sekali. Ke Jepang juga pernah ya. Waktu itu silakan. Waktu itu sebelum Basarnas masuk INSARAG. Ternyata begitu kita sudah masuk INSARAG itu lebih mudah gitu. Betul. Jadi panggilannya itu panggilan dari INSARAG Jenewa, itu lebih enak gitu. Betul. Tidak bilateral ya, komunikasi atau diplomasinya itu lebih mempermudah. Masuknya Indonesia dalam INSARAG menunjukkan kita masuk dalam liga utama, Pak ya. Paling tidak liga utama di dunia SAR di tingkat internasional. Tentunya ini suatu capaian yang bagus sekali, Pak. Kita semua patut bangga itu, Pak. Ya, itu nanti terkait dengan disaster law nanti ya mungkin kita perlu bahas kembali ya dengan
teman-teman di kementerian lain, dalam betul BNPB sekali. yang mengordinasikan kebencanaan. Ini kita ini. Kembali mengenai disaster law itu Pak, kita ketahui bahwa Indonesia termasuk adalah negara yang mungkin Pak Abdul Haris sangat memahami bahwa Indonesia cukup rawan menghadapi bencana dalam segala bentuk, tentunya banyak hal ini. Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Indonesia memberi perhatian khusus, tentunya saya harapkan bukan hanya dari kementerian-kementerian saja, melainkan juga dari lembaga perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian memberi perhatian mengenai persoalan ini. Karena saya melihatnya, kebetulan kita berdua memiliki background hukum yang sama Pak. Saya melihat pengembangan wacana hukum di bidang bencana ini belum mendapat perhatian khusus, apalagi yang di tingkat internasional Pak, di dalam dunia perguruan tinggi di Indonesia Pak. Wah, ini menarik ini. Nanti bincang-bincang kita ini jadi PR juga nih Pak. Wah. PR kita berdua nih. Terus sama nanti mengajak teman-teman yang lain ya, termasuk BNPB untuk membahas masalah apa itu, bagaimana diplomasi kita dengan negara-negara lain ya. Ini saat ini di International Law Commission, isu di International Disaster Law itu merupakan satu subjek yang sempat menjadi perhatian di tingkat PBB. Oleh karenanya sudah sepatutnya kita di Indonesia mampu merespon itu juga. Paling tidak tadi yang tindak lanjut KTT ASEAN ya. Betul itu menjadi sekali. Paling tidak pilot projectnya dulu ya. Sebelum ke Asia Pasifik. Nah di ASEAN ini ya harus bagaimana itu? Ya, di Asia Pasifik tadi memang kita banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama di negara-negara Pasifik, Pak. Dan kita sebenarnya sudah melakukannya, terutama ketika ada angin topan Judy dan Kevin di Vanuatu pada bulan Maret yang lalu. Itu kita kan cukup aktif, Pak. Dan terima kasih banyak atas kontribusi dan partisipasi dan dukungan dari Basarnas, Pak. Itu sangat membantu sekali. Kami sangat menghargai, Pak. Iya, alhamdulillah. Dan memang isu kemanusiaan jadi apa ya? Kayak jadi pilihan juga negara-negara maju ya. Betul. Amerika ya, Kanada, Inggris, terus Cina. Bahkan dengan kemanusiaan mereka bisa bareng-bareng gitu. Ini yang saya katakan Pak, itu wajah lain dari diplomasi Pak. Seringkali ketika kita berbicara diplomasi, kita hanya melihatnya dalam pengertian konvensional, yaitu kita melihat diplomasi dalam konteks pertahanan dan keamanan militer, ataupun juga ekonomi, dalam kerjasama ekonomi. Tapi ada sisi lain yang betul. Kemanusiaan, dan kemanusiaan pun sebetulnya sudah cukup mainstream, Pak. Tapi banyak orang melihatnya dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks hak asasi manusia, Pak. Mereka cara pandang kita masih belum melihat bahwa diplomasi kemanusiaan dalam konteks disaster itu merupakan satu aspek yang sampai sejauh ini masih belum dikembangkan secara optimal. Dan saya rasa peningkatan kapasitas dan Basarnas Indonesia tentunya akan secara langsung dapat meningkatkan kapasitas diplomasi Indonesia di bidang diplomasi kemanusiaan ataupun diplomasi bencana itu, Pak. Ya, saya kira nanti yang tadi ya KTT ASEAN ya. Ini nanti teman-teman di Kemenlu khususnya yang menangani kerjasama ASEAN lebih bagaimana meramu supaya menjadi wujud konkret tadi itu ya, Pak Kadir ya. Ya, betul. Itu tadi. Betul. Ya, memang yang paling dekat membuat kita tadi saya katakan bahwa ASEAN itu merupakan cornerstone di politik luar negeri kita. Oleh karena kerjasama di tingkat ASEAN merupakan langkah yang terpenting, the immediate challenge yang kita hadapi saat ini. Oleh karenanya bagaimana kita secara bersama-sama dapat memperkuat rezim kerjasama SAR di tingkat ASEAN. Harapan saya tentunya adalah Indonesia dapat berperan dan bahkan memimpin di tingkat regional, karena kepemimpinan Indonesia ataupun ketangguhan dan kapasitas Indonesia di bidang mitigasi serta emergency response dalam menghadapi suatu bencana alam itu merupakan suatu aset yang cukup tinggi, Pak. Sekali lagi itu, Pak. Jadi ini kemampuan aset Basarnas itu merupakan bagian dari strength of our diplomacy, Pak. Itu yang kita perlu bersama-sama, dan Indonesia, terutama Kementerian Luar Negeri tentunya akan terus siap untuk mendukung
peningkatan kapasitas dari Basarnas. Dan Basarnas sendiri juga sudah menggagas beberapa kegiatan di ASEAN ya untuk pelatihan-pelatihan pencarian dan pertolongan, dan juga kerjasama antara ASEAN Plus. Oh ya, kan kita betul. kan sudah ada ASEAN Plus Cina, betul, Jepang, betul Korea sekali, itu Pak. Ini bahkan Amerika juga betul ya. sempat juga itu. Saya rasa itu kolaborasi antara ASEAN Plus ataupun dengan negara-negara lain ASEAN itu merupakan suatu langkah yang bagus, karena kita ketahui mungkin kita bekerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki kapasitas SAR yang melampaui kapasitas yang dimiliki negara-negara ASEAN. Saya rasa kerjasama dan latihan dengan negara-negara tersebut dapat secara tidak langsung mendorong penguatan kapasitas kita di tingkat regional maupun nasional. Nasional, betul, iya. Dan alhamdulillah Pak Kadir, kalau untuk Insarak ini kita salah seorang dari personel Basarnas menjadi ketua loh. Oh iya? Oh sejak kapan itu Pak? Iya, sejak tahun kemarin ya. Oke. Kita juga menjadi ketua Insarak di Asia Pasifik. Terus salah satu pejabatnya juga ada yang menjadi ketua working group. Itu kalau boleh tahu Pak, saya ini kalau diperkenankan Pak, saya sendiri justru ingin bertanya ini Pak. Itu ketika Indonesia mendapat sertifikasi itu Pak, aspek apa saja yang menjadi perhatian khusus ataupun menjadi dasar penilaiannya Pak? Iya. Saya mungkin cerita dulu ya. Ya silakan Pak. Kalau Insarak ini kan SAR kebencanaan. Ya. Mungkin Pak Kadir baru mungkin kadang-kadang orang confuse antara Basarnas dengan BNPB kan seperti itu ya. Betul. Nah, Basarnas ini memiliki tanggung jawab untuk pencarian pertolongan ya, pencarian pertolongan, evakuasi ya, korban jiwa terhadap ada mandat internasional kecelakaan maritim dan penerbangan, ya kan? Ada AIMO dan IQ, kan begitu ya. Terus yang kedua ada kecelakaan transportasi lainnya selain maritim dan penerbangan. Tapi saat ini dilaksanakan atau menjadi kewenangan dari instansi lain. Kalau untuk kecelakaan kereta api kan Ditjen Kereta Api sama PT KAI ya. Terus kecelakaan di jalan itu kepolisian. Betul. RI, ya kan. Tetapi kalau dua kecelakaan tadi itu memerlukan penanganan khusus. Nah, Basarnas bisa masuk. Oke. Nah, yang ketiga adalah SAR kebencanaan. Ya, bencana pada tanggap darurat bencana. Seperti itu. Nah, yang keempatnya ini yang kondisi membahayakan manusia, Pak Kadir. Apapun macam kondisi membahayakan manusia, orang hanyut ya kan di sungai, banyak orang yang tiba-tiba hilang ya kan, mandi terseret itu yang paling banyak itu kondisi membahayakan. Nah, untuk Insarak itu yang tadi itu ya, bencana pada tanggap darurat tadi itu. Itu ada organisasi internasional namanya Insarak. Oke. Jadi yang terpenting itu adalah kemampuan seberapa cepat dan seberapa efektif kita melakukan emergency response, Pak ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi itu kita benar-benar di assess ya. Sama Insarak tadi itu ya, asesornya dari berbagai negara hadir di Indonesia melihat ya. Karena di Insarak itu Pak Kadir, itu ada penelitian ya. Jadi waktu hari pertama itu masih dimungkinkan orang itu hidup ya. Ini di bangunan runtuh kan, di perkotaan bangunan runtuh itu sampai 80%-an gitu ya. Hari kedua juga masih dimungkinkan banyak yang hidup, sekitar 60%-an. Sampai itu hari keempat itu sampai sekian persen ya, 2% atau apa itu masih hidup itu. Nah, oleh karena itu diwajibkan, diharuskan ya, negara yang memiliki tim user lagi itu 2 kali 24 jam harus tiba di lokasi. Itu kita benar-benar diuji. Makanya tadi, wah ini perlu kita kerjasama erat, dan selama ini juga kita kerjasama erat dengan khususnya Direktorat Konsuler kan. Jadi memberikan izin tadi harus cepat. Terus masuk ke, kita kerjasama dengan TNI juga, pakai pesawat TNI. Terus kalau komersial bagaimana harus dengan komersial tadi itu bagaimana sampai di lokasi itu 2 hari. Wow. Itu benar-benar diuji itu. 2 hari. Ya betul sekali kita Pak. mengumpulkan dan sebagainya, mulai dari perizinannya sampai terbang. Kecepatan dan ketepatan respons menjadi sangat esensial dalam ini Pak ya. Ada golden time ya. Ya betul sekali. Jadi kalau terlambat ya masa kita hanya mencari mohon maaf ya, mayat atau jenazah seperti itu. Iya betul. Kan kita harapkan orang yang masih bisa ditolong tadi itu. Iya seperti itu. Tadi Pak Haris sempat menyebut tentang mengenai persoalan perizinan dan bermacam-macam atau aspek formal. Di sini Pak, salah satu isu utama dalam
Tadi kita kembali alhamdulillah lagi lancar selama mengenai disaster law, Pak. Bagaimana ketika di tingkat internasional persoalan menjadi semakin complicated, Pak. Seringkali deployment tim ataupun deployment personel dari sebuah negara ke suatu daerah bencana itu bukan suatu hal yang mudah, karena ini menyangkut dengan persoalan izin keimigrasian, kemudian kecukean, karena tentunya harus membawa karantina dan sebagainya. CIQ, itu suatu hal yang bukan hal yang mudah. Oleh karenanya ini ya perlu memang aspek formalitas ini, Pak. Kemampuan emergency response ini di IFRC, Pak, atau International Federation for Red Cross, Pak, Palang Merah Internasional, ini menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian. Peningkatan emergency response dan kemampuan mitigasi, Pak. Iya, CIQ itu menjadi satu persoalan kalau kita nggak paham soal itu. Iya, betul. Makanya prinsip yang tadi dikatakan Pak Kadir tadi itu, bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Betul, betul sekali. Culture kita itu kalau khususnya khususnya bicara soal kemanusiaan, itu adalah tanggung jawab kita gitu. Ya, seharusnya hal-hal yang aspek-aspek prosedural tadi udah benar-benar kita idealnya, Pak. Tapi dalam dunia kenyataan tentunya itu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya kita perlu kerjasama internasional dunia diplomasi. Kita perlu menggalang bagaimana kita bisa mengumpulkan state practices, Pak, atau praktek-praktek yang ada yang dapat dikembangkan di nasional maupun dalam deployment yang akan datang, Pak. Kemarin setelah bencana di Turki, akhirnya kan kita semua mengevaluasi gitu. Ya sempat Basarnas menyampaikan ke Presiden gitu kan, langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk ke depan lebih bagus lagi. Memang begitu bicara soal bantuan kemanusiaan itu paling nggak ada dua hal gitu ya. Yang satu yang didahulukan mana? Kalau tadi kan ada golden time ya. Jadi tim user ini harus berangkat dulu gitu. Betul. Kalau memang kita berkeinginan membantu, tim user harus berangkat dulu. Baru yang berikutnya adalah bantuan-bantuan lainnya tadi itu. Bicara soal kesehatan, soal ngomong bantuan logistik dan sebagainya. Ini Pak, kemarin yang kami sempat sampaikan ke Pak Presiden itu ya. Ya, memang saya sebagai orang luar, Pak, melihatnya peningkatan kapasitas SAR ataupun emergency response itu sangat tergantung dari beberapa faktor. Selain mengenai kapasitas personel, juga kemampuan logistik dan peralatan yang dimiliki oleh SAR. Itu satu hal yang tantangan yang cukup besar. Oleh karenanya kita selama ini kita selalu suportif, Pak, terhadap upaya Basarnas untuk meningkatkan kapasitas personel Basarnas Indonesia dan juga bagaimana setiap upaya untuk meningkatkan kemampuan peralatan dan armada Basarnas yang dimiliki oleh Basarnas, Pak. Luar biasa nih, Sobat SAR. Perbincangan kita tentang rescue the world with diplomasi rasanya ini menarik nih. Nggak selesai-selesai nih, Pak Edi. Rescue the world. Menarik. Sangat menarik. Rescue the world esensinya adalah dari pelaksanaan diplomasi kemanusiaan. Oleh karenanya ini suatu aspek, sekali lagi saya garis bawahi, suatu aspek mungkin walaupun bagi banyak masyarakat awam dianggap bukan ya tadi itu kita melihatnya hanya dari aspek militer, aspek ekonomi, pertahanan dan keamanan. Kita harus melihatnya dari aspek kemanusiaan. Aspek kemanusiaan adalah diplomasi kemanusiaan adalah salah satu frontline dunia diplomasi yang perlu mendapat perhatian juga. Sip. Luar biasa, Pak Kadir. Ini saya lagi nunggu Sarjek ini. Saya ingin ngasih oleh-oleh lah buat Pak Kadir yang sudah. Apalagi nih sudah dapat hadiah macam-macam, Pak. Tapi kalau oleh-oleh saya selalu bersedia menerimanya, Pak. Ya oleh-oleh sedikit lah, kenang-kenangan dari Sartok ya. Ya kita tunggu sebentar nih, Pak Kadir. Oh, no problem. Wah. Ayo silakan. Apa nih? Luar biasa. Ini paketnya, Pak Kadir. Waduh, paket oleh-oleh apa lagi nih ya? Saya baru ngomong aja udah datang ini. Waduh, ini kayak emergency response. Ini yang namanya quick response ini, Pak Kadir. Wah, gesit ya, luar biasa ini. Wah, makasih Mas. Siapa? Ini kayak Basarnas saja quick response. Harus dong, Wah. Oke. Salto, Pak. Wah, oke, thank you. Terima kasih banyak ya. Yuk, thank you. Makasih ya Mas ya. Terima kasih banyak, Pak. Yuk. Wah. Wow, macam-macam ini. Macam-macam. Ini buku 50 tahun lalu ya. Basarnas Mas. Golden Basarnas ya. Oke. Ya, ini apa? Plakat ini Pak Kadir. Ya,
Oke, as usual ya. Eits. Nah, Basarnas. Oke. Terima kasih sudah hadir apa itu? Terima kasih sekali, Pak. Ini Di Basarnas Sarto. menambah pajangan Iya. di ruangan saya, Pak. Wah. Oke, terus. Iya. Ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Tentunya tadi buku saya juga ada di sini. Oke, Ya. betul ini. Ternyata benar tadi itu, shifting tadi itu ya. Iya, betul. Men-shifting apa itu? Kepemimpinan kolaborasi pada tanggap darurat bencana. Aku dari kita Oke. ya. Good. Oke. Isu kemanusiaan Wah, apalagi ya. Saya ikut bangga nih, Pak. Karena Pak Haris sebagai teman SMP dan SMA bisa menerbitkan buku ini, suatu hal yang tidak mampu saya lakukan. Wah, makasih. Terima kasih banyak, Pak Ya, Haris ya. saya terima kasih Thank you. sudah bisa hadir di Thank you, terima kasih banyak. Basarnas Sartok. Terima kasih banyak. Wow, ini oleh-olehnya banyak sekali nih ya. Berat sekali nih. Wes ini. Oke. Sartok. Ya, oke. Sartok. Short Inspiration Oke. and Rescue the World. Wah, oke. Saya yakin Pak Kadir sudah memberikan banyak informasi Ya. ya sesuai dengan temanya Rescue the World with Diplomasi. Ya. Wah, luar biasa. Yang pasti saya Kita sangat semua paham. Iya, Pak. Saya sangat gembira sekali dapat menjadi bagian dari Sartok ini. Saya rasa forum seperti ini adalah forum yang sangat bermanfaat. Tentunya harapan saya adalah melalui Sartok ini kita dalam artian Kementerian Luar Negeri dapat terus meningkatkan sinergi dan kolaborasinya dengan Basarnas dengan satu tujuan utama, bagaimana kita meningkatkan peran dan Indonesia, ya? peran Indonesia di tingkat internasional. Karena kita ketahui bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Basarnas di tingkat internasional secara langsung berkontribusi konkret untuk memajukan kinerja diplomasi Indonesia. Ya. Dan kita jangan lupa harus tindak lanjuti KTT ASEAN, khususnya terkait dengan masalah kemanusiaan. Kita pasti, ya. Pak. Pasti, Pak. Harus kita tindak lanjuti segera. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Senang sekali. Tapi saya tunggu undangan makan-makannya nih, Pak. Oke. Kita bisa berjumpa lagi. Berjumpa lagi, Bisa insya Allah. ngomong-ngomong cerita-cerita yang dulu lagi, Pak. Sobat SAR, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan tema Rescue the World with Diplomasi dengan Bapak Abdul Qadir Jalani, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, yang memang luar biasa ya pokok bahasan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya Sartok Basarnas di YouTube Basarnas Official. Ingat, search inspiration and rescue the world. Sartok. Sekian, terima kasih. Afiknam Jagat Samagram. Saya Haris Ahadi dari Sartok Basarnas. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Pak Haris. Luar biasa. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bisa ketemu.